Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu pimpin doanya ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum lanjut, Ibu memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Ayu Astuti, Sri Reski Aulia, Firman Aksagaf, Ardiansyah, Adi Fabarka, Adi Bakanza. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks editorial. Anak-anakku sekalian pernah mendengar atau pernah baca majalah, pernah baca surat kabar, pernah lihat artikel? Nah, itu adalah teks editorial. Lalu apa itu teks editorial? Baik, dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan yang berupa berita, artikel, tajuk rencana, pojok redaksi, dan pikiran pembaca. Artikel dan pikiran pembaca ditulis oleh orang luar dari staf redaksi yang bersangkutan. Sementara berita, tajuk rencana, dan pojok redaksi ditulis oleh kalangan dalam atau staf redaktur media. Oleh karena itu, baik tajuk redaksi maupun pojok dianggap tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Editorial juga disebut sebagai tajuk rencana. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar mengenai beberapa pokok masalah. Dengan pengertian lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini, berisi pendapat, dan sikap resmi suatu media sebagai institut penerbit terhadap persoalan aktual. Nah, adapun ciri-ciri teks editorial yaitu hati-hati, normatif, cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah paham? Atau ada yang mau bertanya atau ada yang ingin bertanya sejauh ini pada materi kali ini? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Tadi itu ciri-ciri teks editorial dibagi menjadi dua. Editorial first, papan atas, dan papan bawah. Yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan teks editorial first, papan atas. Selanjutnya Ibu akan menyebutkan teks editorial first, papan bawah. Yang pertama itu lebih berani. Yang kedua atraktif. Ketiga isinya itu progresif. Keempat, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Dan kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Bagaimana anak-anak sekalian, sudah paham? Baik. Selanjutnya kita akan membahas sifat teks editorial. Nah, ada beberapa sifat teks editorial. Yang pertama itu krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya media massa harian, mingguan, dwi-mingguan, atau bulanan. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat lebih luas aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Setiap media memiliki perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut.
Nah, itulah tadi sifat teks editorial. Ada yang ingin bertanya? Mohon siswa yang di sana diam ya. Baik. Kenapa? Oh, kalau mau bertanya sama ibu saja. Baik, ajukan tangannya ya. Baik. Selanjutnya, ibu akan membahas tentang jenis-jenis teks editorial. Nah, di sini jenis-jenis teks editorial itu terbagi menjadi 3 ya. Interpretive editorial, yang kedua controversial editorial, yang ketiga explanatory editorial. Baik. Apa penjelasan dari ketiga jenis-jenis teks editorial tadi? Baik, jenis editorial yang pertama itu yaitu interpretatif editorial, yaitu jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial, yaitu jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir di sini, explanatory editorial, yaitu jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai para pembaca. Baik, itulah tadi tentang definisi teks editorial, ciri-ciri, sifat, jenis, dan sebagainya. Baik, untuk tugasnya ibu menyarankan kepada anak-anakku sekalian membaca salah satu media yang ada membaca salah satu berita yang ada di surat kabar. Terus anak-anakku sekalian menyimpulkan isi dari berita yang disampaikan dalam surat kabar tersebut. Dikerja secara per kelompok ya, minimal 3 orang satu kelompok. Dikumpul pekan depan. Ini menjadi salah satu penilaian ibu. Baik. Jika ada yang ingin bertanya, silakan diajukan tangannya. Baik, jika sudah tidak ada, saya rasa pembelajaran cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Salam semangat dan salam cerdas untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.